Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal mengenai paket 1 tentang pedagogik ya. Langsung saja kita mulai. Kompetensi teknis ya. Yang biasanya sering keluar pada pedagogik adalah kita baca, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Itu yang benar adalah jawabannya konteks penggunaan. Ini kunci jawabannya di sini. Nah, D. Konteks penggunaan. Soal berikutnya. Soal yang kedua. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa. Yang B. Pendidik harus memahami karakteristik dan media pembelajaran tersebut. Yang C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Yang D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang benar di situ adalah B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal kunci jawabannya adalah ini, pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Soal ketiga, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam mana? Yang benar adalah di sini antara A, B, C, dan D adalah jawaban yang benar itu adalah A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. Kunci jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan. Dalam hal ini, pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A, B, C, dan D. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah yang jawabannya adalah yang A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik, media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks pengguna, dan mutu teknis. Itu jawaban yang paling tepat. Kunci jawabannya A. Soal kelima, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah di sini media pembelajaran yang paling baik adalah media berbasis tik, itu yang A. Yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Yang C, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Yang D, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Yang sesuai atau jawabannya benar adalah C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ini kunci jawabannya. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Soal nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang
memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Membuat konkret konsep yang abstrak, C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, yang D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Oke, teman-teman bisa jawab A, B, C, D dari urutan 1 sampai soal nomor 40. Nanti dicek berapa salah maupun benarnya. Oke, kalau jawaban yang benar di sini adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak. Soal berikutnya nomor 7. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalkan pasar maupun candi. Yang B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Yang D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Di sini yang sesuai adalah karena permintaannya adalah suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dan tinggal menggunakan media saja. Jadi jawaban yang benar adalah menampilkan objek yang terlalu besar, misalkan pasar maupun candi. Ini kunci jawaban nomor 7. Selanjutnya nomor 8. Seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah, di sini jelas ya, karena untuk media internet kita gunakan blog. Soal berikutnya, seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah, ini ada A. program mencari informasi, yang B. program desktop publishing, yang C. program untuk menjelajahi laman, yang D. program penciptaan laman. Yang sesuai adalah B. program desktop publishing. Ini kunci jawabannya ya, program desktop publishing. Oke, yang nomor 10, saat kita akan informasi tentang suatu topik atau judul dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau dalam bahasa Inggris search engine. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah yang A. Yahoo, yang B. Gmail, yang C. Hotmail, yang D. cari data. Yang benar adalah Yahoo. Ini kunci jawabannya. Teman-teman bisa mengikuti soalnya, terus buat catatan, coret-coretan 1 sampai soal 40. Jadi bisa melihat berapa benarnya, sampai nanti diulang sampai menguasain. Oke, soal nomor berikutnya itu ke-11. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen lain. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan guru tersebut adalah yang A. Microsoft Database, yang B. Microsoft PowerPoint, yang C. Microsoft Desktop Publishing, yang D. Microsoft Word. Karena di sini dimintanya adalah media untuk menampilkan contoh surat, tabel maupun gambar, itu kita bisa menggunakan Microsoft Word. Jawabannya adalah D.
Soal berikutnya yang nomor 12, seorang guru dapat menampilkan bahan tayang yang menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Program tampilan bahan tayang ini difasilitasi oleh Microsoft. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi. Kalau bahan presentasi itu sudah nyata ya, sudah kita bisa jawab. Yang A database, yang B spreadsheet, yang C-nya PowerPoint, yang D-nya desktop publishing. Yang sesuai adalah Microsoft PowerPoint. Itu jawabannya C. Oke, untuk soal berikutnya yang nomor 13. Menyusun pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis maupun mengolah data atau informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Yang benar adalah yang A portofolio, B scientific, C penemuan, yang D authentic. Karena di sini yang diminta adalah mengumpulkan data, berbagai teknik, mengasosiasi dan menganalisis, mengolah data, itu adalah scientific ya. Jawabannya adalah scientific. Soal berikutnya nomor 14, Pak Larso melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal. Ingat di sini yang harus kita garis bawahi adalah menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun atau disebut dengan a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek maupun materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Laksor tersebut merupakan model pembelajaran. Ingat teman-teman ya, apabila di sini ada kata-kata menggunakan masalah sebagai langkah awal, itu adalah project based learning. Karena pertama-tama dengan kata menggunakan masalah sebagai langkah awal, artinya masalah sudah terbentuk, baru diminta mencari kegiatan yang mau dibuat. Itu adalah yang benar adalah project based learning. Soal berikutnya yaitu nomor 15, Bu Rumini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat dan tanggapan terhadap skenario secara bebas sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan Bu Rumi tersebut merupakan implementasi model pembelajaran A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Yang benar di sini adalah problem based learning. Soal berikutnya nomor 16, berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal atau create a schedule. 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah tentang model pembelajaran project based learning. Itu jelas ya teman-teman ya. Yang pertama harus ada dasarnya dulu, yaitu pertanyaan mendasar. Yang kedua baru membuat perencanaan. Yang ketiga schedule-nya atau menyusun jadwal. Yang keempat memonitor. Ini sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah benar ya, sesuai. Jadi jawabannya benar adalah A.
Soal berikutnya itu soal nomor 17. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. Yang ketiga, penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah karena di sini adalah problem ya, artinya masalah sudah ada, berarti yang sesuai adalah orientasi siswa pada masalah. Setelah itu membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok. Setelah itu kita mengorganisasi siswa dalam belajar, baru kita kembangkan atau menyajikan hasil karya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. 2, 3, 1, 4. Soal berikutnya nomor 18, kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor. Yang pertama, kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru. Yang B, kemampuan guru, sarana prasarana dan intake siswa. Yang C, kompleksitas indikator, daya dukung dan intake siswa. D, kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar dan intake siswa. Ini jawaban yang lebih atau yang paling benar di sini adalah kompleks indikator, daya dukung dan intake siswa. Soal berikutnya nomor 19, fungsi KKM adalah sebagai berikut kecuali yang A, sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. Yang B, merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Yang C, dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Yang D, sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif maupun kuantitatif. Jadi yang sesuai itu adalah A, B, C, itu adalah jawaban yang benar fungsi dari KKM. Karena di sini yang diminta kecuali artinya yang salah, kita pilihan yang benar adalah D. Soal berikutnya nomor 20. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A, pencapaian standar kompetensi, B, pencapaian kompetensi dasar, C, pencapaian tujuan pembelajaran, D, pencapaian standar kelulusan. Kalau jawaban saya ya, kalau saya memilih pencapaian kompetensi dasar. Kalau dari berbagai modul beda-beda referensinya, cuman punya saya yang paling sesuai adalah pencapaian kompetensi dasar. Soal berikutnya nomor 21. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A, menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Yang B, menambah bahan pelajaran baru. Yang C, mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. Yang D, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Di sini sesuai ya, karena perintahnya untuk menentukan tindak lanjut. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Itu adalah jawabannya D. Soal berikutnya nomor 22. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah yang A, pedoman observasi. Yang B, kuesioner. Yang C, pedoman wawancara. Yang D, tes hasil belajar.
Kalau yang karena yang diminta adalah instrumen, kita pilih adalah pedoman observasi. Ini kunci jawabannya. Soal berikutnya nomor 23. Sebelum guru menyusun soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, yang B. kurikulum dan silabus, yang C. indikator pencapaian kompetensi, D. kemampuan awal siswa. Yang harus dicari yang pertama adalah indikator pencapaian kompetensi. Itu yang jawaban paling tepat. Soal nomor 24. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya terpadu di sini kita pilih A, penilaian berdasarkan data, mencerminkan kemampuan yang harus diukur. Yang B, penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang C, penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. Yang D, penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. Jadi yang paling benar jawabannya adalah D, penilaian harus berkesinambungan, karena di sini ada kata-kata harus terpadu ya. Artinya harus sesuai. Yang paling benar adalah berkesinambungan. Artinya jawabannya adalah D. Soal berikutnya, soal nomor 25, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan, pendidik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang C. Bahasa yang digunakan komunikatif ya, ini terbalik ya. Salah, tulisannya salah karena buru-buru tulis. Sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang D, digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Yang karena di sini kecuali, yang benar adalah D, digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester karena kecuali. Kalau yang C itu salah tulis saja, komunikatif seharusnya. Nomor 25, ini kunci jawaban kita. Sekarang lanjut ke nomor 26. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai mean, modus, median, simpang baku. Itu jawaban yang paling akurat adalah mean. Mungkin guru ahli matematika yang mampu menjelaskan kenapa mean digunakan sebagai untuk menghitung nilai pada rombongan belajar. Nomor 27. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik, B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, C. Penilaian silabus dan RPP, yang D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan. Jawaban paling tepat adalah A. Penilaian hasil belajar peserta didik. Ini kunci jawaban kita. Soal nomor 28. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian dapat berupa hasil belajar peserta didik yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan penilai. Perbedaan latar belakang agama, sosial ekonomi, budaya, bahasa, gender, dan hubungan emosional. Cara penilaian tersebut mengacu pada A. Objektivitas, D. Transparan, C. Bermakna, D. Menyeluruh. Karena di sini
tidak membeda-bedakan latar belakang, agama, sosial, budaya, ekonomi. Nah, itu yang paling benar adalah objektivitas. Ini kunci jawabannya. Sekarang soal nomor 29. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dan pengarang yang berbeda. Yang B, memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. Yang C, memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Yang D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Karena di sini perintahnya adalah pengayaan. Pengayaan tuh siswa yang lebih dominan menguasai materi pembelajaran pada saat ujian atau ulangan yang diberikan atau praktek yang diberikan. Jadi mereka wajib dikasih kesulitan yang lebih tinggi soalnya, karena mereka kemampuannya lebih di atas rata-rata dari teman-temannya yang lain. Berarti yang paling benar jawabannya adalah D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Soal berikutnya belum ya, ini kunci jawabannya. Kunci jawabannya nomor 9 yang paling benar adalah D, diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi. Soal berikutnya nomor 30. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaiannya prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Yang A, proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. Yang B, tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. Yang C, sasaran terpenting mengajar remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Yang D, strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jadi yang paling nyambung di sini adalah sasaran terpenting mengajar remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Jadi kunci jawabannya yang benar adalah C. Soal berikutnya nomor 31. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Yang A, membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Yang B, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Yang C, menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Yang D, merancang tes ulang saja tanpa adanya pengulangan penjelasan materi. Jadi yang jawaban yang benar atau nyambung adalah menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Itulah remedi. Ini kunci jawaban kita. Soal berikutnya soal nomor 32. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh sekolah. Pada prinsipnya merupakan A, nilai batas ambang kompetensi. B, nilai minimal yang dicapai peserta didik. C, nilai maksimal yang dicapai peserta didik. D, nilai batas ambang kelulusan ujian sekolah. Yang sesuai adalah nilai batas ambang kompetensi. Nomor 33. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A, memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B, mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. Yang C, mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti
hasil belajar, yang D. mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Karena di sini mintanya adalah penilaian portofolio, jadi yang paling benar adalah mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa. Itu kunci jawaban kita adalah C. Soal berikutnya nomor 34. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa. Kemampuan dalam proses pembelajaran dan hasil post-test disebut A. Kontropisme, B. Authentic assessment, yang C. Efektif, yang D. kondusif. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya. Nah, di sini karena mintanya pada karya siswa, jadi yang paling benar adalah authentic assessment, karena berdasarkan proses pembelajaran dan hasil post-test. Ini kunci jawaban kita, nomor 34, jawabannya adalah authentic assessment. Soal nomor 35, pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah penilaian berkelanjutan, penilaian menyeluruh, penilaian acuan patokan, penilaian acuan norma. Di sini yang paling benar adalah karena mintanya didasarkan atas norma, berarti kita cari kata-kata norma. Berarti di sini adalah adanya penilaian acuan norma atau disingkat dengan PAN. Ini kunci jawaban kita, nomor 35. Sekarang soal berikutnya 36. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang berdasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. penilaian berkelanjutan, yang B. penilaian autentik, yang C. penilaian acuan patokan, yang D. penilaian acuan norma. Karena di sini mintanya PAK, jadi yang paling benar adalah penilaian acuan patokan. Ini kunci jawaban 36, penilaian acuan patokan. Sekarang 37, soal ke 37. Menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan A. tujuan penilaian, B. prinsip penilaian, C. fungsi penilaian, D. hasil penilaian. Karena di sini mintanya menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik, jadi yang paling benar adalah fungsi dari penilaian. Ini kunci jawaban nomor 37. Yang paling benar adalah fungsi, karena di situ menggambarkan. Sekarang soal 38, nomor 38, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Merupakan A. prinsip penilaian, B. tujuan penilaian, C. fungsi penilaian, D. bentuk penilaian. Karena di sini adalah mintanya tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi yang paling benar di sini adalah tujuan dari penilaian. Jadi jawabannya adalah B. Karena mintanya adalah tingkat penguasaan.
Nomor 39, asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip sebagai berikut, kecuali yang pertama secara objektif, adil, kooperatif, terpadu. Karena di sini mintanya kecuali, berarti yang tidak sesuai adalah kooperatif. Objektif, adil, terpadu itu benar. Asesmen hasil belajar peserta didik. Soal berikutnya yaitu soal, ini kunci jawaban ya, kunci jawabannya adalah kooperatif. Ini soal terakhir, soal nomor 40, penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. adil, objektif, valid maupun sistematis. Penilaian yang didasarkan pada data, yang kita garis bawahi adalah data. Penilaian yang didasarkan pada data itu sudah jelas ya, jawabannya adalah valid karena sesuai data. Oke, ini kunci jawabannya. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel saya agar channelnya semakin berkembang. Semoga teman-teman yang mengikuti ujian CPNS, P3K maupun PPG bisa lulus sesuai dengan harapan kita masing-masing. Jangan lupa teman-teman like, share maupun subscribe channel saya. Semoga ini lebih berkembang dan akan banyak lagi materi-materi yang akan saya berikan dari pembelajaran siswa maupun untuk guru-guru. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ini akan saya bagikan videonya, bisa teman-teman download di YouTube maupun hasil presentasinya akan saya buatkan linknya di deskripsi dan kalian bisa download. Jadi untuk presentasinya akan saya kasih cuma-cuma gratis, jadi teman-teman bisa link download pada linknya. Cukup sekian dari saya, salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.